Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya ingkang sepindah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi diingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita minta kepada Allah supaya sedaya nikmat saged kita akan kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari semua risalahnya. Kemudian kita bisa mengimplementasikan setiap apa yang dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita menyambut kematian kita dengan harapan mendapatkan kematian yang husnul khotimah insyaallah. Sebagaimana doa kita setiap hari ini, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kita minta kepada Allah agar mendapatkan kematian yang baik insyaallah. Yang berikutnya ingkang kula hormati Bapak Duko, Pak RW, sedaya jamaah yang hadir, insyaallah mudah-mudahan efek memperingati kemerdekaan betul-betul merdeka insyaallah. Allahumma amin. Di antara kemerdekaan kalau dalam syariat adalah tidak bergantungnya kita terhadap dunia kita. Jadi apapun yang terjadi kita tidak bergantung dengan dunia kita. Itulah merdeka sesungguhnya. Dan ini di antara syarat di dalam la ilaha illallah, di dalam kalimat as-sidqu, yaitu jujur. Al-munafi lil kadzib, lawannya adalah berdusta. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya singgung sedikit, insya Allah ini pelajaran berikutnya itu bab akidah yang menikah tentang surutu la ilaha illallah, surutu kalimat la ilaha illallah, 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Kita sudah menjadi muslim dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini semua harus dijaga, dan salah satu menjaganya adalah dengan kita memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika ditanya kepada Wahab bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Maka beliau menjawab, bala, tentu saja kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Lakin akan tetapi ma min miftahin illa walahu asnan. Tetapi setiap miftah, setiap kunci itu pasti ada asnan. Asnan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita tuh gerigi. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke jenengan bahwa kunci itu pasti ada geriginya. Gimana? Kunci motor untuk kunci rumah bisa nggak? Betul sakit. Atau motor satu untuk motor yang lain bisa nggak? Kecuali lecek, kecuali bodol. Tapi secara asal setiap kunci itu peruntukannya untuk pintu yang bersangkutan. Nah, kunci surga namanya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tetapi dikatakan tidaklah kunci itu bermanfaat bagi orang yang memilikinya kecuali dipenuhi dengan syarat dan rukunnya. Dan kita sudah paham dari Al-Quran dan hadis bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7, kemudian rukunnya ada 2. Nanti itu pelajaran berikutnya insya Allah setelah kita belajar tentang salat berjamaah. Dan itu menjadi sangat penting karena ini diantara pondasi yang harus kita jagain sampai yaumul akhir nanti, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Karena itu bekal kita. Baik, kita malam ini insya Allah melanjutkan fikih salat berjamaah kita. Ini saya terakhir insya Allah. Kemarin terakhir sudah sampai syarat bermakmum. Syarat bermakmum. Disebutkan yang pertama adalah tentang posisi makmum.
Sudah disebutkan di situ tentang bahwa ditunjuk imam untuk diikuti. Kemudian juga sudah disebut beberapa hal tentang jika imamnya wanita dan lain sebagainya. Sudah sampai ke bagian yang dimakruhkan ketika di dalam berjamaah. Di antaranya adalah jika wanita di samping imam lelaki walaupun dia istrinya, walaupun mahramnya. Yang benar harus di belakang. Kemudian jika wanita di samping makmum lelaki secara umum, misalnya di masjid-masjid yang masih menerapkan pisahnya kanan kiri, itu makruh. Tidak sampai derajat haram, batal bukan, tapi makruh. Dan lain sebagainya sudah kita bahas, nanti dilihat videonya lagi. Dan terakhir saya bahas tentang makmum harus tahu, ini syarat kedua. Syarat pertama tadi tentang syarat bermakmum adalah posisi makmum, sudah diterangkan. Sekarang syarat yang kedua adalah makmum harus tahu tentang intikolat imam. Ini terakhir saya bahas ini kemarin. Maksudnya bagaimana? Seorang makmum itu harus tahu betul perubahan gerakan imam. Di hari ini perubahan gerakan imam ditandai dengan suara, mik. Imamnya di sini, kalau makmumnya jauh di sana, karena jamaahnya banyak sekali, insya Allah al-ma'aris besok. Besok kan penuh sampai ke sana, insya Allah. Allahumma amin, insya Allah. Sampai ke sana. Motor itu untuk makmum besok, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, insya Allah. Maka yang di belakang mungkin tidak bisa melihat intikolat imam, perubahan gerakan imam. Maka dipandu dengan mik. Kalau ternyata miknya mati, lihat depannya, soft depannya, beruntut. Yang di depan sendiri pasti tahu gerakan imam. Maka di antara sunnah adalah dengan boleh sesekali melihat imam. Seseorang yang menjadi makmum tidak harus nonton tempat sujud tok. Sekali waktu dengan melihat imam. Imamnya kayak ngopo. Itu harus tahu. Karena yang di soft pertama akan menjadi panduan yang di soft dan berikutnya. Kemudian saya ceritakan kemarin tentang ada kisah di mana masjid 2 lantai, ternyata yang di atas itu hanya bisa tahu intikolat imam, perubahan gerakan imam dari mik atau layar. Kalau jenengan lihat di masjid yang 2 lantai, pasti di atas ada layarnya. Kalau tidak, minimal miknya itu, speakernya itu cetok, tenginggil. Ini bagi. Karena memang itu syarat bermakmum. Tidak dikatakan dengan bisa bermakmum kecuali dengan bisa mengetahui perubahan gerakan imam. Nah kemarin kita juga sudah sampaikan, jikalau ternyata pakai mic, ternyata micnya mati, listriknya oglang, yang di lantai 2 pet, boten saged ngertos opo yang dilakukan imam di bawah, maka gimana kemarin? Sholat sendiri-sendiri diselesaikan. Ini bisa terjadi, dan sering terjadi seperti ini. Kebetulan masjidnya gensetnya juga pas error, delalai pas mati, gensetnya pas entek bensinnya, orang otomatis muni dewe. Nah ini kan otomatis yang di atas tidak bisa apa-apa. Nah maka dalam kondisi seperti itu dia sudah tidak lagi terikat dengan imam karena apa? Syarat yang kedua tidak dipenuhi. Jadi syarat kedua apa? Makmum mengetahui dengan jelas intikolat imam. Sampai di sini sangat dipahami insya Allah, Jadi kalau dengan suatu ketika terjadi seperti ini sudah nggak bingung lagi. Apakah kehilangan pahala jamaah? Tidak. Ya dengan yang melanjutkan sholat sendiri pun tetap mendapatkan penuh pahala sholat berjamaah. Karena ini adalah udzur syar'i. Kemudian yang ketiga, harus mengikuti imam pada gerakan-gerakan dan rukunya. Tidak. Jadi wajiblah buat seorang makmum untuk mengikuti gerakan imam. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas di hadis yang pertama tentang innamal ju'ilal imamu adalah ditunjuk imam itu liutamma bih. Bahwa jenengan menunjuk imam itu memang untuk diikuti, fala takhtalifu, jangan diselisihi. Maka setiap gerakan imam harus dengan ikuti. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kita mengikuti gerakan imam?
Yang benar adalah sesaat setelah imam melakukan gerakan. Jadi dengan secara hukum asal tidak boleh mendahului atau tidak boleh carry banget. Imam harus ngadep ini sujud tuh orang rampung-rampung. Bisa terjadi nggak? Aku rampung kok dongane. Jadi kalau jenengan punya imam, maka fala takhtalifu, jangan diselisihi, diikuti saja. Seperti jenengan di sini di masyarakat ada Pak Duko, ada Pak RW, ketika beliau sudah bertitah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat, ya ikut. Ya itu memang begitu seharusnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ruang untuk musyawarah sebelumnya, kan yang disepakati bersama. Maka ketika jenengan menunjuk imam, berarti apapun situasinya, jenengan jangan berselisih dengan imam. Ini yang diajarkan oleh agama kita dari sholat berjamaah, Masya Allah. Nah sekarang, tetapi kenyataannya Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang entah karena sengaja atau tidak sengaja bisa terjadi dengan mendahului imam atau carry banget dari imam. Nah, disinilah ada ruang toleransi di dalam agama ini. Jadi, Masya Allah Bapak Ibu, agama Islam itu agama yang mudah. Agama Islam itu agama yang mudah. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya membahas masalah ini di salah satu masjid. Kebetulan yang tanya dokter, orangnya teliti banget nih. Ustadz, kalau tentara saja baris berbaris itu kalau keliru dihukum, kenapa sholat berjamaah kok boleh ada toleransi? Kok untuk carry city? Kok orang kompak gitu? Kalah kalau baris berbaris. Iya, justru inilah keunggulan Islam, bahwa orang yang keliru itu nggak langsung divonis keliru, tidak sah. Nah ini sebenarnya ruang. Ini pembahasan satu sesi tadi tentang bahwa Islam itu agama yang mudah dan selamanya memudahkan, tidak akan menyulitkan. Quran surah Al-Hajj itu 8 misalnya tentang seperti yang semisal itu, tentang menunjukkan bahwa agama Islam hadir bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk memudahkan kita. Jadi kalau dengan belajar agama kok dadi angel, salah sinau nih. Salah nih sinau niku. Kemudian sekarang kalau makmum ternyata menyamai gerakan imam bareng-bareng, itu hukumnya makruh. Nah, ini kekhususan untuk takbiratul ihram diperselisihkan, tapi amannya jenengan jangan sampai jangan sampai bareng. Jenengan hanya memulai takbiratul ihram ketika imam sudah Allah, jenengan boleh mengikuti. Nggak harus selesai. Yang penting jangan bareng. Jangan bareng. Kalau bareng dihukumi makruh. Karena takbiratul ihram khususnya adalah pembuka. Kalau jenengan mendahului takbiratul ihram imam, batal langsung jenengan. Harus diulang. Allahu Akbar, nonton imam, jebule imamnya urung takbir toh. Sakit terjadi seperti itu, sakit mawon. Bisa saja. Maka yang benar adalah sesaat setelah gerakan imam baru jenengan ikut bergerak. Maka dikatakan ju'ilal imamu innama ju'ilal imamu liutama bih fala takhtalifu. Memang ditunjuk imam untuk diikuti. Namanya diikuti adalah bukan bareng ya jenengan. Mengikuti kan gitu. Bisa dipahami ya. Nah sekarang bagaimana jika panjenengan sengaja mendahului imam? Maka kalau itu terjadi di takbiratul ihram tadi apa? Batal langsung. Nah sekarang bagaimana di rukun-rukun yang lain? Di rukun-rukun selain takbiratul ihram dan salam. Jadi sholat, nanti kita ketika belajar tentang sholat munfarid, belajar sholat kita akan belajar tentang bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, pada kasus jenengan mendahului takbiratul ihram maka langsung batal, jenengan harus ulang. Tetapi kemudian kalau ternyata jenengan mendahuluinya di rukun yang lain, misalnya contoh imam belum ruku kok jenengan ruku duluan, bisa terjadi tidak? Bisa. Kadang-kadang ada imam yang Allahu Akbar nang buri wis ruku, imamnya medun dikit-dikit. Iya kan? Kadang-kadang imam sesepuan sok kayak gitu. Allahu Akbar urung medun itu teksi nembe sanjang mawon apa-apa takbir. Nah kadang-kadang di belakang menerjemahkan sudah turun, maka bisa terjadi jenengan turun duluan. Nah, sekarang kalau sengaja jenengan tahu
imam belum turun, jenengan turun duluan, jadi soft 1. Apa hukumnya? Ini juga hukumnya makruh ketika jika mendahului tapi masih dalam satu rukun, maka hukumnya makruh. Makruh ketika masih dalam satu rukun. Jenengan sholat, kemudian imam belum turun ruku, jenengan ruku duluan, jenengan nggak naik lagi, padahal tahu imam belum ruku, jenengan tunggu imam ruku, maka hukumnya makruh, tidak sampai batal. Tidak sampai batal. Saya dipahami sampai di sini, saya dipahami. Kemudian mendahului imam sampai dengan beda rukun secara sempurna, inilah yang dikatakan batal. Jadi kalau sudah berbeda rukun, jenengan turun, jenengan naik iktidal, imam belum ruku, jenengan sudah iktidal, ini batal. Ini batal. Ini yopo yono kata siku nggih. Sengaja kok mendahului kok aduh men itu. Golek yopo nih. Gini Bang nggih. Tapi bisa terjadi, bisa saja terjadi. Nah itu kasus mendahului. Sekarang kasus ketinggalan. Jenengan imam sudah ruku, jenengan sing ngadeg kowe. Imam naik iktidal jenengan ngadeg kowe. Nah, kapan jenengan batal? Jikalau masuk rukun yang ketiga. Imam turun ruku, Allahu Akbar, jenengan isi ngadeg. Sami Allahu liman hamidah, isi ngadeg. Begitu imam Allahu Akbar turun sujud, jenengan belum ruku, ketika tinggalan 2 rukun, batal. Sekali pahami? Jelas ini insyaallah nggih. Jadi ini berdalil dengan inama ju'ilal imam liutama bih fala takhtalifu fa idza kabaru fakabbiru. Jikalau imam bertakbir, bertakbirlah. Jikalau ruku, rukulah. Jikalau iktidallah, sujudlah. Maka ini menunjukkan bahwa yang paling tepat adalah sesaat setelah imam bergerak kita ikut bergerak. Walaupun jenengan dereng rampung urusannya sendiri. Jenengan sujud, kebetulan imamnya hanya pakai Rabbik firli, boleh nggak? Boleh. Jangan pakai yang panjang, yang panjang jangan pakainya. Orang rampung kan itu, minggah jangan. Tetap harus minggah. Karena sekali lagi ditujuk imam untuk diikuti. Kemudian itu aturan yang ketiga nih, harus mengikuti imam pada gerakan-gerakannya. Kemudian yang keempat adalah berniat untuk mengikuti imam sejak takbiratul ihram. Yang penting gini, jenengan berniat mengikuti imam sejak jenengan takbiratul ihram. Ini subjeknya adalah panjenengan, pelakunya, bukan takbiratul ihram imam loh nih. Kalau takbiratul ihram imam yang jadi patokan makmum masbuk bukan sah sholatnya. Gitu. Maksudnya adalah jenengan mengikuti imam, niat jados makmum sejak takbiratul ihram. Maksudnya bagaimana? Apakah mungkin terjadi kasus orang mengikuti imam sejak takbiratul ihram? Bisa terjadi. Suatu ketika jenengan mampir di sebuah masjid, jenengan sudah ketinggalan sholat untuk sholat pertama, sudah selesai, sudah salam. Nah kemudian berdirilah sholat yang lain, biasanya begitu nih. Kalau nggak ada yang nepuk masbuk. Kebetulan sudah tidak ada, jenengan akhirnya sholat sendirian. Sholat sendirian di sana misalnya nih. Kemudian jenengan dapat 1 rakaat. Tiba-tiba datang 5 orang. Kemudian 5 orang itu bikin jamaah baru. Bikin sholat berjamaah baru. Ada imamnya, ada makmumnya. Jenengan mikir, nek dewean mung sakmene, nek bareng-bareng lak 17, geser jenengan. Di rakaat kedua jenengan geser menjadi makmum bagi jamaah baru itu. Nah itu nggak boleh. Pahami maksudnya ya? Itulah maksudnya mengikuti imam sejak dari takbiratul ihram jenengan di awal. Jenengan di awal niatnya adalah makmum. Niatnya adalah sholat sendiri, mohon maaf. Tapi tiba-tiba karena beberapa pertimbangan lah ono jamaah ya, aku tak geser wae melu. Berarti jenengan
sudah masuk rakaat kedua, imam baru rakaat satu. Itu tidak boleh. Beda dengan imam. Orang makmum masbuk, niatnya jadi makmum, gitu. Kemudian ditepuk berubah jadi imam, itu boleh. Tapi kalau status makmum kemudian menjadi makmum untuk imam yang lain, ini status sendirian kemudian menjadi makmum di tengah-tengah, itu tidak boleh. Paham maksudnya? Ne imam mau ne makmum jadi imam di tengah-tengah entuk. Tapi kalau jangan sholat sendirian tiba-tiba jenengan bermakmum, itu tidak boleh. Ini dikatakan wajiblah seorang makmum mengikuti takbiratul berniat mengikuti imam sejak takbiratul ihram. Saged dipahami mboten? Saged nggih? Saged nggih? Karena kemarin ada salah pengertian. Ketika saya menunjukkan ini, ada yang tanya, "Ustaz, lah nak mampu masbuk piye? Kan itu kan enggak dari awal mengikuti takbiratul ihram." Ya, takbiratul ihramnya dia maksudnya, bukan takbiratul ihramnya imam. Saged dipahami nggih? Jadi begitu dengan Allahu Akbar, ini sudah niat saya ikut jadi makmum. Nah, itu syarat yang keempat. Oke. Kemudian aturan yang kelima diantaranya adalah makmum dapat pahala berjamaah selama imam belum salam yang pertama. Walaupun jenengan hanya dapat 2 detik, tetap mawon jenengan dapat pahala berjamaah. Tentu saja berbeda antara yang dari awal dengan yang belakangan, tentu saja berbeda. Tapi jenengan tetap berstatus mendapatkan pahala jamaah. Makanya kalau jenengan datang ke masjid, imam sudah menjelang salam di tasyahud akhir, jenengan jangan nunggu rampung. Kadang-kadang kita nunggu rampung disit, ben rampung disit. Jangan. Yang harus jenengan lakukan adalah jenengan segera ikut. Walaupun dengan begitu duduk di tasyahud akhir tawaruk, kemudian salam imamnya, jenengan tetap bernilai sholat berjamaah. Sekali dipahami sampai di sini? Itu jadi mulai hari ini jangan sampai jenengan ngenteni imamnya rampung, keliru. Karena sebagian pendapat di beberapa mazhab dikatakan bahwa justru yang mendapatkan 27 itu adalah yang pada saat jamaah yang pertama. Sebagian pendapat demikian. Maka dikejar, walaupun dapat cuma setuin, itu tetap mendapatkan pahala bersama. Kemudian berikutnya susunan makmum urut-urutannya. Yang pertama adalah laki-laki dewasa. Yang kedua laki-laki anak-anak. Laki-laki anak-anak. Yang ketiga khunsa. Khunsa apa? Orang lanang orang wedok nih dulu. Banci. Yang di belakangnya lagi wanita. Ini berlaku jikalau sudah sama-sama di masjid, datangnya bareng-bareng. Menjadi tidak berlaku ketika ada anak kecil datang duluan, bocah rajin linggue nang ngarep, maka dia punya hak untuk di depan. Nggak boleh dengan kok keri kok terus geser-geser yang buri, pecah cilik yang buri buat nangsal. Kita sudah belajar kemarin bahwa anak kecil tidak memutus soft. Pada awal-awal kita belajar bahwa anak kecil tidak memutus soft. Anak belum balik itu tidak memutus soft. Maka kalau anak kecil itu rajin, datangnya duluan, jenengan carry, jenengan buatan angsal geser anak itu, karena itu termasuk kezaliman, Bapak Ibu. Adapun urutan ini tadi adalah ketika sudah sama-sama di masjid, kemudian iqomah, maka yang laki-laki dewasa di depan. Itu yang utama. Bayangin Bapak Ibu, Rasulullah ngendika, jikalau engkau tahu apa yang ada di shaf pertama sholat berjamaah, maka jikalau engkau mendapatkannya harus bersaing, pasti engkau bersaing. Jikalau engkau tahu apa yang ada di shaf pertama dalam sholat berjamaah, maka jikalau kau dapatkan harus dengan mengeluarkan seluruh hartamu, ditukar dengan 1 kali saja sholat pertama di shaf 1, maka engkau akan lakukan itu. Jadi jangan duit oke banget, umah oke banget, ditukar pisan we, sholat tengah ceng mbak, itu jenengan akan tukar semua kalau jenengan tahu. Sayangnya jenengan kan tidak tahu. Gitu.
Tapi Rasulullah memberitahu bahwa betapa besarnya pahala ada di saf pertama sholat berjamaah. Makanya jangan sampai jenengan dalam bab sholat berjamaah, monggo jenengan seneng ajeng, monggo. Kadang-kadang kita orang Jawa begitu, iya, pun monggo, karena rasa tidak enak, monggo jenengan seneng ajeng mawon, monggo. Enggak begitu dalam hal ibadah. Jangan lihat di YouTube nanti, ada masjid di Timur Tengah, begitu dibuka gerbangnya, lari rebutan ngarep dhewe. Ngene apa nggih? Karena memang dahsyat sekali ada di saf pertama. Saya ceramah seperti ini, ada sebuah masjid yang kebetulan safnya mung pertama tok, ora ono saf keduane. Ning kene iki kabeh nomor 1 Ustaz. Sebab jamaahnya mung sithik. Jadi masjidnya itu melebar, besar. Sehingga 34 orang itu hanya satu saf. Itu. Jadi untung kabeh. Tapi di sini harus bersaing ini kayaknya 2 saf 3 saf, maka di saf pertama itu keutamaannya luar biasa. Maka susunannya seperti itu. Sekali lagi ini jikalau datang bersamaan. Jadi kalau ada anak kecil rajin, jangan-jangan geser-geser, nanti dia dewasanya akan nggak nyaman. Ingat, generasi setelah kita itu anak-anak kita, Bapak Ibu. Maka saya termasuk punya perhatian khusus. Makanya saya ajak anak-anak seperti ini. Walaupun kayak gini, duduk ini nanti dia masuk nanti di otak. Kenapa? Buktinya Pak, sering tanya sampai rumah. Tadi begini-begini, ya itu maksudnya apa? Tanya. Abdullah latihan adzan sejak dari kecil. Amar dulu yang imam tadi itu juga dari kecil. Dari SD sudah latihan adzan. Kemudian SMP kelas 1 sudah ngimam. Seperti itu. Karena apa? Hak anak di dalam Islam itu besar sekali, Bapak Ibu. Satu-satunya hak yang belum ada sudah harus dipenuhi itu hak anak. Apa itu? Hak anak yang bahkan dia belum ada sudah harus dipenuhi oleh bapaknya itu apa? Mencarikan ibu yang solihah, itu haknya itu. Itulah anaknya jaringan tadi gue lahir urung, dibojo urung. Gitu. Hak anak salah satunya adalah bapaknya mencarikan ibu yang soleh. Bukan mustadi anak terus golek nomor 2, carikan ibu lagi, bukan. Maksudnya jaringan memproduksi dalam tanda kutip anak itu disediakan lewat ibu yang solihah seperti itu. Makanya Bapak Ibu, jenengan tanglet ke istri panjenengan. Ini yang belum nikah ini penting nih. Dulu ketika saya nikah, malam pertama saya tanya dulu, kita dalam rangka apa nih beginian? Kita memproduksi anak dalam rangka apa? Itu kita bahas, ya, anak-anak yang masih muda-muda itu dibahas. Arpon dadi apa anake dhewe iki? Ora mung main sembarang wae. Jadi dengan berdoa minta kepada Allah, ya Allah. Di antara dulu yang saya mintakan jadi penghafal Al-Qur'an. Ya. Allahumma faqihu fid din. Wa alimhu ta'wil. Ini yang saya mintakan kepada Allah. Alhamdulillah sejauh ini mudah-mudahan Allah jaga. Jarang juga kan anak-anak SD yang sudah berani di mana-mana adzan ini, itu jarang. Makanya anak-anak muda maupun belum terlanjur, hak putrane panjenengan besok itu cari pasangan yang soleha. Orang mau golek ayu tok. Golek sing soleha. Itu akan lebih menenteramkan insya Allah. Sebaliknya yang putri-putri juga cari calon bapak yang soleh, yang godul basor, semua jelalatan mata nih. Wah, ini repot ya. Jenengan putri-putri di bojo lanang wis jelalatannya repotnya pol-polan. Nanti mora sepuhnya yang mumet itu. Jadi sekali lagi urutannya seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Ini mulai nih, kalau ada anak-anak dihargai, jangan sampai diusir-usir. Nah, kemudian berikutnya bab terakhir dari sholat berjamaah adalah masalah mufarokoh. Bapak Ibu semuanya, masalah ini masalah yang sensitif. Saya menyampaikan masalah ini karena ini belajar ilmu. Sehingga pengetahuan ini penerapannya nanti yang paling bijaksana. Nanti saya kasih yang paling bijaksana bagaimana. Apa arti mufarokoh? Mufarokoh artinya berpisah. Berpisah dari imam karena suatu keadaan. Ini jarang dibahas sebenarnya kalau di masyarakat umum. Karena memang Indonesia belum ideal. Tapi sekali lagi kita sudah belajar seperti ini, harus tahu, minimal pernah tahu. Mufarokoh atau berpisah dari imam itu ada 5 keadaannya. Yang pertama, menjadi wajib hukumnya mufarokoh. Jangan wajib berpisah dari imam. Maksudnya berpisah bagaimana? Niat saya berpisah dari imam di dalam hati.
bahwa saya sudah tidak mengikuti imam itu lagi mulai sekarang, misalnya rakaat kedua. Oh, ternyata ini keliru nih imamnya misalnya. Maka jenengan wajib jenengan mufaraqah. Kapan itu? Ketika imam kehilangan syarat dan rukun sholat, sehingga sholatnya statusnya batal. Jadi masih ingat gini, syarat imam kemarin yang pertama apa? Sah sholatnya, gitu. Terus ringan gini. Sebelum pembahasan tentang makmum ini, syarat menjadi imam adalah sah sholatnya. Berarti seorang imam tidak boleh kehilangan syarat sah sholat yang 9 plus rukun-rukun sholat yang 14, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17, tergantung ininya, apa namanya, memecahnya bagaimana. Kalau ternyata imam di tengah-tengah ngimami kehilangan syarat dan rukun, maka jenengan wajib hukumnya mufaraqah. Contoh tentang syarat ada 9 gitu. Apa saja? Nanti kita akan belajar setelah ini. Syarat sah sholat apa saja? Ibu-ibu, 1, Islam. Berarti la ilaha illallahnya tidak batal. Berarti dia terhindar dari pembatal keislaman. Ada orang Islam batal la ilaha illallah. Jadi bab akidah nanti kita pelajari itu. 10 hal yang menyebabkan seseorang batal la ilaha illallahnya. Jadi syarat pertama Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang berikutnya mumayyiz. Yang berikutnya mengangkat hadas. Yang berikutnya hilangnya najis. Yang keenam tertutup aurat. Kemudian berikutnya masuk waktunya. Kemudian niat dan menghadap kiblat. 9. Kalau ternyata imam di tengah-tengah sholat kehilangan salah satu di antara itu, maka berarti imam batal. Maka jenengan wajib mufaraqah dengan konsekuensi jenengan berpisah. Dan jenengan tahu betul kalau imam kehilangan. Contoh misalnya imam kentut, kehilangan syarat mengangkat hadas. Tut, mampu sisan. Ternyata imamnya izin, enggak batalin sholatnya. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Kadang-kadang imam, wah ini oke banget sing makmum, aduh, cute misalnya gitu. Alah, paling sing ngomong si Jiwis ben wae. Terus bisa terjadi, bisa. Jenengan tahu di belakang imam, jenengan tahu persis keadaannya, jenengan tahu persis bahwa imam batal nih, kehilangan salah satu syarat sah sholat, yaitu kehilangan mengangkat hadas. Maka wajiblah buat panjenengan untuk mufaraqah, yaitu niat di dalam hati untuk tidak lagi mengikuti imam. Berarti jenengan sudah nggak mengamini ketika Al-Fatihah. Sejatinya mufaraqah yang asli itu ya pisah tenan, jenengan membatalkan pindah tempat sejatinya. Tapi itu tidak bijaksana. Nanti kalau seperti itu nanti akan terjadi fitnah di masyarakat. Oh lah kalau kayak gitu aliran opo lagi sholat malah petal. Ya kan? Maka nanti ada pemaaf. 3 pemaaf diantaranya adalah jikalau khawatir terjadi fitnah, maka jenengan tetap di belakang imam dalam kondisi hati panjenengan sudah tidak mengikuti, tapi jenengan menyesuaikan gerakan imam, bukan mengikuti dong. Misalnya jenengan imam ternyata baca suratan, jenengan sudah baca suratan, baca sendiri. Ternyata jenengan sudah baca suratan qul huwallahu ahad, selesai, imam belum selesai, jenengan jangan turun dulu. Ben imam turun dulu baru jangan turun. Menyesuaikan dalam rangka menghindari fitnah. Ini mufaraqah yang paling soft yang seharusnya kita praktekkan di Indonesia. Kenapa? Kalau jenengan langsung pisah nggak karu-karuan, di samping jenengan juga kudu belaku-belaku, nanti mengganggu yang lain. Inilah saya katakan Islam sebenarnya mudah. Bagi yang luas pembelajarannya menjadi sangat mudah. Nah, demikian juga misalnya ternyata imam di tengah-tengah kehilangan rukun. Lali maca Al-Fatihah, dielingke subhanallah ora wae bablas wae. Berarti kehilangan rukun. Begitu kehilangan rukun, berarti status sholatnya dia nggak sah. Kalau kita bertahan di belakangnya, maka tidak sah sholat kita. Maka wajiblah kita mufaraqah. Atau imam melakukan kekeliruan lahan jali pada bacaan Al-Fatihah. Sebagaimana dulu tidak pernah saya sampaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
itulah menjadi kekeliruan yang sampai merubah arti. Maka pada posisi seperti itu, jenengan yang paham bacaan wajib mufaroqah. Tapi kalau sih diberi orang ngerti, artinya orang ngerti, misalnya yang orang ngerti, orang apa dilanjut. Paham ya? Jadi seorang imam itu sebenarnya harusnya qori. Qori adalah orang yang bacaannya betul. Tapi kadang-kadang bisa jadi imam bacaannya nggak betul. Maka orang yang bacaannya betul tidak sah di belakang dia. Yang sah di belakang dia siapa? Yang sama-sama tidak bisa. Paham ya? Jadi ini orang itu kira gaman malah. Ini sholat dewean masalah jenengan. Makanya kalau urung patio iso aman sholat di masjid itu aman. Ibu-ibu kalau merasa bacaannya belum bagus mending sholat di masjid. Najan imamnya salah tetap jenengan sah. Nah ini mas latif sing di bacaan. Kebetulan imamnya keliru, mas latif tetap bertahan, nggak sah mas latif. Jadi ya kadang-kadang orang tahu itu memang berat resikonya. Paham sampai di sini ya? Nah, ketika imam melakukan hal kehilangan syarat dan rukun, maka mufaroqah menjadi wajib. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, di tempat saya itu sudah lazim atau di Jogja pada umumnya yang jadi imam mbah kaum. Kebetulan mudah-mudahan mbah kaum kebanyakan bisa baca dengan baik. Tapi mestinya menemukan kasus mbah kaumnya kebetulan bacaannya lahan jadi. Kekeliruan yang sampai membatalkan atau mengubah arti. Bagaimana nasib kita? Yang seperti ini dimaafkan Bapak Ibu. Yang seperti ini dimaafkan. Misalnya di tempat saya aja lah. Di Seribitan kebetulan juga di sana yang imam adalah mbah kaumnya. Mbah kaumnya suaranya hampir-hampir nggak terdengar. Dan bacaannya masih banyak, sangat banyak keliru. Apakah saya tidak di belakang? Saya tetap di belakangnya. Tidak dimaafkan jikalau imamnya muda yang ada kesempatan belajar nggak mau belajar, itu nggak dimaafkan, kita nggak boleh. Tapi kalau beliau sudah 85 tahun, orang mungkin menikon sinau menih itu tetap dia tetap raiso wae. Maka yang seperti itu kita boleh di belakangnya. Nah ini pemaaf Bapak Ibu, sehingga tidak timbul fitnah. Kadang-kadang kalau kita nggak luas, hitam putih, belajarnya kurang banyak, ora oke, kayak lahan jali, aku mau. Nanti akhirnya timbul di masyarakat apa ya? Kayak kalian nopo tuh kayak gitu. Oh sholat nungguin ini orang gelem, itu masalah. Makanya belajar luas itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Adapun saya menjadi begini karena bertemu dengan banyak sekali masyarakat, Masya Allah. Saya datang ke sebuah kajian yang saya nunggu hadrohnya saja 45 menit loh Bapak Ibu. Tidaklah hadroh dimulai kecuali saya sudah datang. Jadi saya duduk di situ, hadrohan dulu sampai jam 9. Baru saya mulai ngaji. Coba bayangin. Oh ya suwi banget Tony itu. Saya sabar yang seperti itu. Masya Allah. Bisa jadi beliau datang karena hadrohnya. Ya kan, mau ke masjid karena hadrohnya. Seuntung-untung ada kesempatan untuk menyampaikan. Alhamdulillah. Tinggal dipersingkat saja ngajinya. Pun di setengah jam rampung. Pun senang. Gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berpisah dengan imam atau mufaroqah sunnah hukumnya. Ketika imam meninggalkan salah satu sunnah yang dianjurkan, sunnah abad kalau di madhab Syafi'i, kalau di madhab Hambali dinamai wajib. Contoh, imam meninggalkan tasyahud awal atau duduk tasyahud awal, bacaan tasyahud awal atau duduk tasyahud awal, itu termasuk sunnah abad. Sunnah yang jika ditinggal di madhab Syafi'i harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau di madhab Hambali namanya wajib, karena di madhab Hambali antara rukun dan wajib dibedakan. Kalau di madhab Syafi'i nanti kita akan belajar hanya ada rukun dan sunnah. Sunnah dibagi menjadi dua, sunnah biasa sama sunnah abad. Kalau di madhab Hambali ada rukun, ada wajib, ada sunnah, dibedakan. Samiallahu liman hamidah di madhab Hambali itu wajib. Jikalau ditinggal dengan sengaja maka batal. Jikalau ditinggal tidak dengan sengaja maka sujud sahwi. Itu bedanya. Nanti kita akan pelajari di bab sholat munfarid. Insya Allah. Jadi kalau ternyata imam meninggalkan seperti itu, sudah diingatkan subhanallah tapi dia tetap tinggalin, maka sunnah hukumnya buat kita untuk mufaroqah. Diterus ke buat nopo-nopo sah mawon. Tapi kalau jenengan mau mufaroqah pun silahkan. Tunggu ya Bapak Ibu. Nanti kita tentang sunnah abad itu apa.
Sunnah maksudah itu apa? Kemudian wajib di madzhab Hambali itu apa? Nanti saya terangkan di bab tentang sholat. Jadi beberapa hal yang kita pelajari Bapak Ibu, tentang fikih sholat munfarid, sholat sendirian secara umum. Kemudian setelah itu fikih sholat sunnah. Kemudian bab tentang akidah. Ini membahas tentang la ilaha illallah. Untuk hadisnya kita akan belajar hadis arba'in dan kitabul jami. Kitabul jami itu tentang adab diantaranya. Hakul muslim alal muslim sittun misalnya. Hak seorang muslim atau muslim ada 6, 1, 2, 3. Itu di kitabul jami. Jadi ini kita akan belajar tentang itu dan beberapa hal yang lain insya Allah. Kemudian yang berikutnya mubah. Mubah itu berarti boleh. Boleh jenengan mufarokoh. Yang 1, 2, 3 ini jenengan masih disestatusi mendapatkan pahala berjamaah. Kapan jenengan boleh? Misalnya jenengan tergesa-gesa, ternyata imam baca surat itu jenengan hendak menjemput anak atau nganter anak, kemudian punya pekerjaan ternak teri, ngeter anak ngeter istri maksudnya pagi-pagi. Kemudian imamnya sholat subuh, saat ini kan subuhnya pun jam 5 sampai jam 5:05 kadang imam itu baca Al-Waqiah nanti rampung. Baca Al-Muluk nanti rampung, suwi banget nih. Maka jenengan boleh bertahan, silahkan. Tapi kalaupun jenengan meninggalkan boleh. Dan ini terjadi ketika Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya. Beliau sholat bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian pulang ke kaumnya dan ngimami sebagaimana Rasulullah ngimami. Rasulullah ngimami pakai Baqarah. Maka kemudian salah satu mufarokoh, pisah, sholat sendiri. Kemudian terjadilah bisik-bisik, kayak mau loh pisah. Maka Mu'adz mengatakan, wow munafik dia. Maka kemudian orang ini lapor kepada ya Rasulullah, sesungguhnya begini dan begini. Maka kemudian sama Mu'adz ditanya kepada, apa kamu akan membuat fitnah di dalam agama? Maksudnya nek sama orang itu yang banyak itu, maka bacaan imam diukur dari kemampuan terendah makmum. Ini penting ini. Nek jenengan dadi imam, maka kemampuan paling rendah di antara para makmum itu yang menjadi ukuran. Ono wong tua banget, nek 10 menit kira-kira yo toel, iso pingsan, yang diukur dia. Yang muda-muda dianggap mampu, emang muda, orang kuat yo kebangetan. Jadi misalnya jenengan mengukur, oh di belakang saya sesepuhan, maka saya baca sekian. Maka itu menjadi ukuran ketika jenengan jadi imam. Kapan jenengan baca panjang? Ketika sendiri. Jenengan murojaah di sholat malam silahkan. Baca Al-Baqarah di sholat malam silahkan. Tapi nek pas jadi imam yang seringan mungkin. Saya dipahami? Jadi nanti kalau dihubungkan dengan hadis tentang oh Rasulullah mau copot nek maghrib, mau copot nek subuh, itu pun tetap disesuaikan lagi dengan kondisi yang sekarang, yang statusnya adalah yang kemampuan terendah, itulah yang jadi ukuran. Kalau di Indonesia sepertinya yos orang sado-do lah. Ngimamin yang Indonesia do-do itu masalah. Kecuali jangan sengaja mengumpulkan anak muda misalnya, sholat malam berjamaah misalnya, bareng-bareng 11 rakaat, mau sak juz monggo. Ya, tapi kalau sholat fardu jangan sampai membebani. Apalagi ibu-ibu misalnya, ini orang rampung-rampung. Mama saya dulu gitu. Kalau di Maya Panjang itu mama saya itu sekilnya tuh, itu orang rampung-rampung. Ya memang ya berat kalau ibu-ibu sudah ada urusan ini itu, anaknya nangis sisanya malah didawa-dawa, ini kan masalah. Jadi yang seperti itu kondisinya jika ibu-ibu sekarang udah punya ilmu ibu-ibu, kalau ternyata imam itu ibu-ibu, jenengan putrane nangis, jenengan boleh mubah mufarokoh, boleh tetap jenengan dapat pahala berjamaah. Anaknya cerit-cerit maksudnya jenengan menang wae, ini jadi masalah kan. Kemudian yang keempat, makruh hukumnya. Jenengan dihukumi makruh mufarokoh, berarti jenengan kehilangan pahala sholat berjamaah ketika tidak ada alasan syar'i. Ujuk-ujuk orang-orang apa-apa jenengan aku tak terus ke dewi. Nah ini buatan angsal. Boleh tapi makruh maksudnya. Artinya jenengan kehilangan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya haram. Jenengan gak boleh mufarokoh. Kapan itu? Ketika siar sholat berjamaah menjadi tanggung jawab jenengan. Jenengan adzan, Allahu Akbar, nanti rampung. Orang sing teko. Tenteni jenengan sholat bola bali, sunnah.
Ora teko-teko, mati, teko wong siji til. Berdua toh. Ini biasanya duhur sama asar nih. Maka apapun adanya jenengan wajib bareng-bareng. Karena di madzhab Syafi'i khususnya tegaknya sholat berjamaah adalah kemarin apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah berubah menjadi fardu ain jika jenengan satu-satunya yang bisa. Sholat jenazah itu fardu kifayah, ini apa? Kalau sudah ada yang sholati, maka fardu kifayah buat yang lain, betul betul. Tapi nek sing iso sholat jenazah mung jenengan tok, maka jadi wajib jadi fardu ain. Saya dipahami? Demikian juga begitu sama jenengan mung nurut tok, lah mufaraqah dhewean ras itu jamaah. Maka syiar sholat berjamaah menjadi hilang karena itu, maka haram hukumnya jenengan mufaraqah. Saya dipahami sampai di sini? Di madzhab Syafi'i mengatakan sholat Jumat di masjid jami minimal 40 orang. Kalau kebetulan jenengan meyakini itu, berarti jenengan orang yang ke-40. Maka jenengan nggak boleh mufaraqah, karena mufaraqah mengakibatkan tegaknya sholat Jumat menjadi hilang. Maka haram hukumnya mufaraqah. Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu? Jelas ini insyaallah nggih. Ada 5 keadaan terkait dengan mufaraqah. Nah, sekali lagi, walaupun mufaraqah secara bahasa artinya berpisah, tapi tata caranya sebagaimana saya sampaikan tadi, artinya kalau dengan ternyata niat mufaraqah, tetap gerakannya rodo-rodo cerak kali gerakan imam, walaupun dengan tidak mengikuti, tidak mengaminkan lagi. Pokoknya di hati sudah niat berpisah dengan imam. Nah, ini bab penting Bapak Ibu, khususnya jenengan sudah mulai belajar seperti ini kan akan tahu mana-mana nanti yang rukun, yang syarat, yang sunnah. Sehingga ketika imam melakukan hal yang terkait dengan rukun, sunnah, syarat dan yang lainnya, jangan tahu sikapnya harus bagaimana. Nah itu. Kemudian yang berapa Mas? Sedikit lagi. Ini terkait dengan sholat jenazah. Terkait dengan sholat jenazah ada pertanyaan begini. Ustadz, saya kemarin sholat jenazah kok imamnya tuh Allahu Akbar baru kok orang angkat tangan sampai rampung, cuma angkat tangan pisan tok. Pripun itu? Nah, ini memang perbedaan pendapat. Di madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali khususnya itu mengangkat tangan sejak dari awal sampai akhir. Tapi di madzhab Hanafi dan madzhab Malik hanya di takbiratul ihramnya saja, takbir pertama saja, yang lain tidak mengangkat. Makanya kalau jenengan nanti menemukan kondisi seperti itu ya jangan heran. Tapi kalau jenengan jadi imam, wong nang Indonesia ya madzhab Syafi'i kebanyakan yo diangkat lah. Jangan ngane-ngane maksudnya walaupun sah. Pahami maksudnya nggih? Dikatakan ajma'u ala annahu yarfa fi awali takbiratin. Waqtalafu fi sayriha. Adalah kesepakatan kebanyakan ulama mengangkat di yang pertama sepakat seluruh madzhab. Tetapi di yang lain terjadi wakhtalafa, terjadi perselisihan di antara mereka. Tapi insya Allah yang roji yang lebih kuat, insya Allah mengangkat empat-empatnya dengan menghormati yang tidak mengangkat. Nah itu tambahan karena itu juga amalan kita harian nih. Insya Allah dengan sholat jenazah ini kok sering nih. Nah saya kira untuk sholat berjamaah itu nih tentang adab ketika mendengar adzan sudah toh kemarin? Sudah ya? Adab ketika mendengar adzan sudah ya. Nah mungkin itu nanti berikutnya Bapak Ibu semuanya insya Allah kita akan belajar tentang sholat secara umum mulai dari syarat ya. Nanti ini pengembangannya banyak sekali ya. Syarat Islam misalnya ya. Nanti jangan harus baca surah At-Taubah di awal-awal, kemudian beberapa surat yang lain ya, untuk menjadi dalil bahwa harus Islam. Maka nanti juga harus menjaga la ilaha illallah. Dari situ nanti akan muncul tentang bab tentang akidah, yaitu tentang syarat dan rukun la ilaha illallah. Rentetannya masih panjang sekali. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita semua ya, dan kita diberi kemudahan di dalam majelis, dan mudah-mudahan kita selalu didudukkan dalam kondisi yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampaikan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Latif. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu dua pertanyaan monggo Mas. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita sebagai
Sahabat menyebut sakit kalau itu ada terus pahala akan dipestir. Amin. Amin. Setelah itu sesi tanya jawab dipersembahkan kepada para jamaah dan waktu menentukan kesung semoga. Enggak. Tapi mengalami padahal kita yang pada umumnya supaya kita sangat khusyuk itu bagaimana? Itu nggih. Jazakallahu khairan. Ini insya Allah kita bahas nanti di bab sholat munfarid. Kita ada pembahasan tentang 5 langkah yang dibahas oleh para ulama untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Di antaranya persiapan jenengan berangkat dari rumah sudah dalam kondisi yang betul-betul siap. Ingat Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang menuju ke masjid dalam rangka untuk sholat berjamaah, sementara jenengan sudah wudhu dari rumah, maka sesungguhnya jenengan sudah dianggap sedang sholat. Rasanya begitu. Maka persiapan menuju ke masjid memang sudah khusyuk. Kemudian nanti digabung dengan adanya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu untuk mempersiapkan jiwa kita, karena kita masih terhubung dengan dunia sebelumnya, dengan pekerjaan kita, dengan komputer, dengan HP, maka kita sholat qobliyah dulu. Di antara manfaatnya adalah menyiapkan jiwa kita karena nanti di sholat fardu kita sempurna. Adapun ba'diyah adalah menyempurnakan apa yang kurang tadi barusan. Sholat zuhur jenengan kurang, maka kemudian jenengan sempurnakan dengan ba'diyah. Dan ini memang luar biasa. Nanti kita pembahasan bab setelah bab sholat munfarid, bab sholat sunnah, insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah jenengan tahu persis tentang apa yang jenengan baca. Makanya mempelajari tentang arti, kalau di Indonesia kemudian nggak bisa bahasa Arab nih, maka harus tahu artinya apa yang jenengan baca. Misalnya jenengan baca Al-Fatihah, maka jenengan tahu persis ini artinya Al-Fatihah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa tayyibah, atau at-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibah, dan seterusnya. Itu jenengan paham yang jenengan baca. Itu diantara upaya mendapatkan sholat yang khusyuk. Kemudian adalah yang terakhir itu sholat sebagaimana sholatnya muwadiin, yaitu sholat seperti sholatnya orang yang hendak mati. Jenengan nanti mau meninggal Pak jam 10, jenengan sholat isya tadi, yakin jenengan khusyuk. Jadi hadirkan ya Pak Ibu. Kalau jenengan mau sholat, ingat-ingat, bisa jadi ini sholat terakhir saya. Insya Allah jenengan nangis. Dan itu sering saya lakukan. Jika jenengan sholat, hadirkan, bisa jadi ini sholat terakhir kita. Dan itu kan mungkin terjadi. Gini apa nggih? Mungkin terjadi. Itu diantaranya itu Pak upayanya. Nanti pembahasannya secara khusus, termasuk jenengan berdoa menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron. Ya Allah, mohon kepada Engkau agar cahaya di dalam hati, cahaya di lisan, cahaya di kanan dan kiri dan seterusnya, dari depanku, di belakangku, seperti itu. Nah, itu diantara upaya mendapatkan sholat yang khusyuk. Ini bicara secara umum sholat khusyuk, termasuk tentu saja kalau laki-laki di masjid nih Pak, sholat berjamaah. Sekali lagi, sholat laki-laki sebaiknya untuk fardu di masjid. Ingatan Pak, nanti ada bahasanya insya Allah. Nggih.